Terakhir kita membahas tentang kalkulus relasional. Nah, pada kalkulus relasional ini adalah secara konsep merupakan bahasa query non-prosedural ya. Nah, seperti ingat lagi, non-prosedural itu tidak harus berurutan, tidak harus sesuai prosedurnya. Nah, berfokus pada data yang dibutuhkan tanpa memperhatikan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Kita ingat lagi ya, ketika tadi di aljabar relasional, untuk mendapatkan suatu tabel hasil tertentu, harus ada suatu prosesnya, harus ada caranya. Nah, di aljabar relasional kita berfokus pada caranya, sedangkan pada kalkulus relasional berfokus pada hasilnya. Query dari kalkulus relasional menjelaskan himpunan tupel yang diinginkan, dengan cara menjelaskan predikat tupel yang diharapkan. Kalkulus relasional terbagi menjadi dua, yaitu kalkulus relasional pada tupelnya yang berfokus pada tupel dan kalkulus relasional yang berfokus pada domainnya, yang masing-masing disebut dengan tupel relasional kalkulus dan domain relasional kalkulus. Pertama kita masuk ke kalkulus relasional tupel yang seperti tadi merupakan bahasa query non-prosedural di mana setiap query berbentuk seperti ini ya, himpunan. Nah, ini himpunan ya, ingat ya. T di mana syaratnya adalah dengan predikat suatu T itu. T menunjukkan tupel. Nah, dibaca himpunan semua tupel sehingga predikat P benar untuk himpunan tupel itu. Nah, itu ya. Benar di sini. P adalah predikat dan T adalah tupelnya atau himpunan semua tupel T. Nanti secara khusus T merupakan variabel tupel, istilahnya disebut dengan variabel tupel dengan T. TA menunjukkan nilai tupel pada atribut A. Nah, nilai tupel T pada suatu atribut A. Dan tupel-tupel itu merupakan anggota dari relasi R. T elemen R ya. Menunjukkan bahwa tupel T berada pada tabel R. Oke. Kemudian P-nya nanti adalah rumus untuk predikat dari kalkulus relasional. Oke ya, rumusnya ya. Nah, untuk formula membuat suatu kalkulus relasional, ya, yang pertama kita menentukan dulu himpunan atribut dan konstantanya seperti apa. Kemudian ada himpunan operator perbandingan ya, yang ini tadi semua. Kita juga bisa menggunakan operator-operator logika, AND, OR, dan NOT. Kemudian bisa juga menggunakan suatu implikasi, yaitu X implikasi Y, artinya jika X benar maka Y benar. Dan ada yang disebut dengan set of quantifiers. Set of quantifiers ini saya cari padanan bahasa Indonesianya agak sulit ya. Jadi dituliskan saja set of quantifiers. Set itu artinya himpunan. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu himpunan quantifier. Apa itu? Ada dua ya. Ini ya notasi-notasi ini. Nah ini. Nah. E ini menunjukkan elemen, T menunjukkan tupel, R menunjukkan suatu relasinya. Dan QT adalah predikat dari T. Lambang ini seperti huruf E besar tapi kebalik ya. Madepnya kebalik. Itu adalah dibaca terdapat. Sehingga ini dibaca terdapat tupel T dalam tabel R. Nah, tupel T dalam tabel R itu yang bagian ini ya. Terdapat tupel T dalam tabel R sedemikian rupa sehingga predikat QT benar. Nah, sehingga ini menjadi benar. Nah, quantifier yang berikutnya adalah seperti huruf A kebalik atas bawahnya. Dibaca ini semua, ada untuk setiap atau semuanya. Jadi predikat QT benar untuk semua tupel T dalam tabel R. Oke ya, ini cuma notasinya saja, notasi matematisnya saja.
nanti biasanya dalam teori himpunan ini sering sekali muncul ya. Oke, sekarang contoh. Diketahui skema tabel dosen. Jadi kita langsung contoh saja, di mana tabel dosen itu ada atribut NIP, nama, alamat, kota, dan jenis kelamin. Ada 5 atribut, dan akan dicari informasi mengenai dosen yang berada di kota Bogor. Langsung jadi ya. Jadi kita fokus pada kota Bogor, dosen yang ada di kota Bogor. Oke, query-nya langsung saja T untuk tupel tadi dengan T anggota dari tabel dosen. Ini T elemen R tadi ya. Nah, di mana R itu adalah dosen. Maka di sini ditulis T elemen dosen dan akan dicari mengenai dosen yang berada di kota Bogor. Nah, kita ambil dari T merupakan tupel dari tabel dosen dan, nah ini, dan ya, karena dimungkinkan juga nanti ada tabel-tabel yang lainnya. Maka di sini dijelaskan dengan jelas bahwa ditulis dengan jelas T anggota dari tabel dosen dan T kota. Nah, langsung ya. Kurung kota ini adalah atributnya tadi, kota sama dengan Bogor. Jadi langsung saja. Simpel sekali untuk kalkulus relasional tupel. Langsung. Jika pengen alamat, jika pengen NIP, nanti bisa ditambahkan saja ya. Misal mau ditambahkan dengan jenis kelaminnya yang laki-laki, maka bisa kita tulis T dengan T elemen dosen dan T kota ya. Kota sama dengan Bogor. Dan lagi T jika bisa sama dengan laki-laki. Nah, seperti inilah. Nanti jangan lupa kurung awalnya. Nah, kira-kira seperti ini. Mudah sekali. Contoh kedua, temukan ID, nama instruktur maksudnya di sini ya. Kemudian nama departemen dan gaji dari tabel instruktur untuk instruktur yang gajinya lebih dari $80.000. Nah, ini contohnya. Bagaimana caranya? Kita perhatikan dulu tabelnya tabel apa ya. Ya. Jadi sama nanti ya. Kurung kurawal. Sini aja. Kurung kurawal T elemen dari instruktur ya. Saya kasih struktur. Nah, di mana gajinya lebih dari $80.000. Nah, dan T gaji. Nah, kita bisa menggunakan operator lebih dari 80.000. Nah, seperti ini nanti. Nah, kita lihat. Nah, sama ya. T dengan T anggota instruktur karena dari tabel instruktur dan dengan gaji lebih dari 80.000. Ya, mudah sekali. Nah, ini jika diambil T semuanya ya. Nah, di sini T semuanya. Nah, T. Oke. Kemudian yang kedua ada kalkulus relasional domain. Nah, kalkulus relasional domain berorientasi pada domain dengan menggunakan variabel-variabel domain. Setiap query merupakan ekspresi dari bentuk ini. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, di depan ada kumpulan dari X. Dan yang setelah tanda ini ada predikat dengan tupel-tupel yang sama nantinya. Dengan domain-domain yang sama. X menunjukkan variabel domain XI. Jadi X1 sampai Xn ini adalah domain-domainnya dan P adalah predikat terhadap X. Nah, predikatnya terhadap X. Oke. Formulanya sama seperti tadi, kita ada operator perbandingannya, ada operator logika, dan set of quantifier yang tadi.
sama persis. Kita akan menggunakan ini semua. Oke. Contoh lagi. Diketahui skema tabel dosen seperti itu ya. NIP ada nama, alamat, kota, dan jenis kelamin. Seperti tadi, ini dalam hal ini akan dicari informasi mengenai dosen yang NIP-nya adalah seperti ini. NIP-nya ini. Oke, caranya seperti ini query-nya. Nah, kita tuliskan semua NIP, nama, alamat, kota, JK. Oke. Ini adalah variabel domainnya. Kemudian garis. Nah, yang kedua ini semua adalah nanti predikatnya di sini. Nah, di mana NIP nama alamat dosen JK, predikatnya adalah himpunan bagian dari tabel dosen. Ya, ini bebas nanti Anda menuliskan semuanya atau tidak, karena di sini diminta semuanya kita informasi mengenai dosen. Jadi semua informasinya ya, kita bisa tuliskan semuanya. Kemudian di mana, nah X ini ya, ini X1, X2, X3, X4, X5, X1, X2, X3, X4, X5 ini adalah anggota dari tabel dosen. Misalnya cuma ditampilkan NIP saja, maka di sini juga cukup dituliskan NIP, anggota dari tabel dosen. Dan, nah ini syaratnya kemudian yang belakang, NIP sama dengan seperti ini. Kalau kita lihat NIP-nya ini adalah tabelnya, ini bentuk datanya numerik. Biasanya kalau bentuk datanya numerik kita tidak perlu menyertakan ini ya, tanda dalam tanda kutip ini. Tapi beda misal jika NIP ini dianggap sebagai bukan data numerik, misalnya adalah karakter, string atau teks ya. Nah, kita tetap perlu menampilkan ini. Jadi tergantung nanti NIP-nya ini didefinisikan apa untuk tipe datanya atau domainnya. Nah, ini sudah cukup. Jadi hasilnya nanti kita peroleh seperti ini. Contohnya kedua, yang terakhir, diketahui skema dari tabel loan atau tabel pinjaman dengan ada loan number, branch name, dan amount. Ada 3 atribut ya. Temukan loan number, branch name, dan amount di mana dengan amount yang lebih besar atau sama dengan 100. Nah, ini caranya sama. Kita tuliskan semuanya karena diminta semuanya di sini. Nah, kita tuliskan semuanya. Kemudian kita tuliskan lagi di mana itu merupakan anggota atau kita ambil dari tabel loan. Kemudian dan cukup dituliskan amount lebih dari sama dengan 100. Lebih besar atau sama dengan 100. Sudah. Dan selesai untuk kalkulus relasional. Nah, jadi kalkulus relasional baik tuple maupun domain ini lebih simpel daripada aljabar relasional yang kita pelajari tadi ya semuanya itu. Jadi ada 2 yaitu yang tuple dan domain. Nah, jika misalnya Anda di sini sangat menguasai materi tentang himpunan, ya himpunan, maka konsep kalkulus relasional ini akan sangat mudah untuk dipahami. Nah, konsep tentang kalkulus relasional akan sangat mudah untuk dipahami. Nah, oke. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ketika forum diskusi nantinya, ketika kita virtual. Dan inilah materi terakhir yang secara teori dalam mata kuliah ini. Jadi setelah materi tentang aljabar relasional dan kalkulus relasional, kita bisa langsung masuk ke prakteknya nantinya, ke praktek menggunakan MySQL. Nah, dan jangan lupa nantinya bahwa semua materi di sini, terutama dalam materi ini bahasa query model relasional dengan aljabar relasional dan kalkulus relasional. Nah, materi-materi ini nanti yang sudah kita pelajari akan sangat berguna, benar-benar akan sangat berguna ketika kita melakukan
manajemen basis data dengan MySQL nanti. Jadi ini setidaknya logikanya akan dipakai. Ya, MySQL ini akan benar-benar berdasarkan aljabar relasional dan kalkulus relasional. Oke ya, kita butuh ini. Jadi saya harap ini nanti benar-benar bisa difahami karena akan memudahkan dalam operasi sintaks-sintaks atau query-query dalam MySQL. Ya, demikian dari saya untuk materi tentang bahasa formal model relasional. Jadi, bahasa query formal model relasional. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.